Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Sabrina dengan NPM 022722111169. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan akuntansi untuk operasi cabang seperti video sebelumnya. Baik, di sini yang pertama akuntansi untuk cabang. Transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan selain kreditor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sute akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga pelaporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Seperti saat menyusun laporan keuangan, konsolidasi hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi, tidak menghasilkan gambaran entitas ekonomi tunggal. Lanjut ke akuntansi antar perusahaan. Akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun resiprokal atau reciprocal accounting antara kantor pusat dan kantor cabang. Masuk ke pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi cabang. Demikian pula cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Jaya beralokasi di Jakarta, mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang perusahaan kas sebesar 20 juta. Peralatan kantor baru senilai 5 juta dan peralatan toko toko baru senilai 30 juta. Kantor pusat mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal seperti di gambar ini. Teman-teman bisa lihat kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, kantor pusat senilai 55 juta. Baik, seperti pada bab sebelumnya, ayat-ayat jurnal diberikan angka secara berurutan selama pembahasan bab, sehingga setiap ayat jurnal didefinifikasi. Ayat jurnal pada bab ini dibuat oleh kantor pusat diberi tambahan kode huruf H. Teman-teman bisa lihat pada tabel di atas itu ada B dalam kurung 2 seperti itu. Selanjutnya pengakuan laba cabang. Laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Masuk ke pengiriman barang dagang ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagang dapat diminta untuk mendapatkan semua barang cabang dagang dan kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagang dari pihak eksternal.
Masuk ke subpoin dari yang pengiriman barang dagang ke cabang. Yang pertama itu barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan. Barang dagang yang ditransfer dari pusat dan ditagih ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal kecuali dikreditkan ke akun pusat. Lanjut yang kedua, pengiriman barang dagang. Biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari perolehan persediaan cabang. Selanjutnya yang ketiga, barang dagang yang digital melebihi biaya perolehan. Perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dagang, mentagih cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlakukan sebagai laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Selanjutnya yang keempat, akuntansi untuk aset cabang. Prosedur norma diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Lanjut ke pembagian beban secara proporsional. Baik, di sini beban-beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang, yaitu ada 3. Yang pertama itu beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Selanjutnya, laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Ketika kantor pusat dan cabang dapat mengelola pembukuan tersedia untuk tujuan pencatatan pembukuan dan evaluasi internal. Laporan akuntansi eksternal mempresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Baik, kesimpulan dari materi ini, akuntansi untuk operasi cabang merupakan sistem pencatatan yang dirancang untuk memisahkan dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi di masing-masing cabang perusahaan. Tujuannya adalah untuk memantau kinerja, mengendalikan operasional, dan menyusun laporan keuangan yang akurat bagi setiap cabang. Dalam praktiknya, kantor pusat biasanya mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan cabang menggunakan akun-akun khusus, sehingga memudahkan dalam evaluasi dan pelaporan. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengetahui kontribusi masing-masing cabang terhadap keseluruhan laba perusahaan serta mengambil keputusan manajerial secara lebih efektif. Baik, itu saja dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Bye-bye.